Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Praise Fersnavianto Zendrate. Saya adalah siswa dari SMA Swasta Lentera Harapan Nias kelas 11 IPS. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu ajaran yang menyimpang dalam kekristenan, yaitu ajaran doketisme. Pemahaman terhadap teologi yang benar akan membawa kepada prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Di dalam sejarah perkembangan gereja Kristen mula-mula, keberadaan doktrin-doktrin yang menyimpang dan bertolak belakang dengan pengajaran Kristen arus utama merupakan tantangan besar yang berdampak pada iman orang percaya pada saat itu. Munculnya pandangan berbeda menimbulkan banyak pertentangan terjadi. Pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang telah merebut hati berbagai kelompok, baik itu para teolog, penulis, filsuf terkenal di sepanjang sejarah. Merumuskan suatu pendapat atau argumentasi mengenai kehidupan Yesus telah menimbulkan kubu yang saling bertentangan. Akan tetapi, kekristenan tetap memahami bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki dua natur, yaitu sepenuhnya Allah dan manusia di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pemahaman doketisme telah berkembang dari awal 90 Masehi setelah Rasul Paulus meninggal pada 60 Masehi. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap perkembangan di gereja mula-mula pada saat itu. Doketisme adalah istilah dari bahasa Yunani yaitu dokein yang artinya tampak atau kelihatannya. Ajaran ini mengklaim bahwa Yesus Kristus hanyalah seolah-olah memiliki tubuh. Dengan kata lain, ia hanya memiliki tubuh surgawi dan berpura-pura menderita dan mati di atas kayu salib. Istilah ini juga pertama kali muncul di dalam sejarah gereja Eusebius. Keberadaan para pemikir-pemikir terkenal dan tokoh-tokoh terkenal pada masa itu juga secara tidak langsung memiliki kaitan dengan ajaran doketisme. Filsafat pertama yang berhubungan adalah Plato dengan pemikirannya mengenai ide. Menurutnya, ide ini merupakan suatu yang konkret atau bersifat kebendaan yang merupakan gambaran yang tidak lengkap. Dan selanjutnya adalah filsafat Aristoteles yang menyampaikan mengenai metafisika, yaitu ajaran mengenai Allah. Menurutnya, sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh penggerak lain. Dan untuk itu dibutuhkan penggerak pertama dari segala yang tidak digerakkan oleh penggerak lain. Bagi umat Kristen, sejarah penyaliban Yesus adalah sebuah fakta historis yang harus diyakini dan dipegang teguh, yang dimana peristiwa ini telah menjadi bukti dan pokok iman akan kasih Allah terhadap dunia. Kejadian ini benar-benar diyakini dan dipercaya terjadi dan telah menjadi sejarah berdasarkan tulisan yang tersirat dalam Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Hal yang menjadi doktrin dan pengajaran dalam aliran doketisme adalah mereka menegaskan bahwa Yesus Kristus hanyalah ilusi dan berpura-pura menderita dan mati. Menurut KBBI, ilusi memiliki arti sebagai sesuatu yang hanya dalam angan-angan, khayalan, atau tidak dapat dipercaya dan palsu. Dalam Yohanes 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Secara sederhana, inkarnasi berarti Allah mengambil wujud daging dan dilahirkan melalui rahim seorang manusia. Kata kerja telah menjadi menyatakan bahwa seseorang atau suatu benda berubah dari sifatnya memasuki keadaan yang baru, menjadi sesuatu yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Kedagingan yang dimiliki oleh Yesus Kristus adalah fana adanya, sama seperti manusia lainnya. Fana menurut KBBI adalah dapat rusak, hilang, mati, dan tidak kekal. Apabila kedagingan yang dimiliki oleh Yesus saat mengambil rupa manusia bersifat tidak fana, maka mustahil Yesus bisa mati. Kemudian, satu-satunya cara untuk menjadi manusia adalah dengan cara dilahirkan. Fase itu telah dilalui dan dilewati oleh Yesus Kristus, di mana ia dilahirkan melalui rahim seorang perawan Maria. Dan hal itu telah jauh sebelumnya dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, dapat disimpulkan bahwa
ajaran doketisme adalah ajaran yang sesat yang berlandaskan pada rasional individu yang bertolak belakang dengan ajaran kekristenan arus utama dan kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, orang Kristen harus memiliki iman yang tangguh dan kuat serta teguh dengan berlandaskan firman Allah, dan harus memiliki hati untuk mengasihi mereka yang tersesat atau menyimpang melalui rangkulan agar mereka kembali kepada kebenaran Allah yang sejati. Nah, demikian saja video yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.